Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan sama-sama melihat bagaimana empati dan pesan dari seorang Shane Patinama ya, yang akan memberikan wejangan-wejangan nasihat dan ya teladan kepada Marcelino Ferdinand agar supaya itu bisa mengubah mental dari seorang Marcelino. Kita melihat bersama-sama bahwa Marcelino akhir-akhir ini itu dihujat oleh netizen karena postingannya yang mengatakan negara lucu, tapi itu sudah berlalu cukup lama. Tapi kali ini menjadi perbincangan lagi karena ada sebuah nasihat dari Shane Patinama kepada Marcelino Ferdinand. Marcelino akhirnya buka suara terkait alasan kenapa dirinya sempat menuliskan sebuah kata negara lucu di story Instagram miliknya. Usai dirinya mendapatkan banyak kritikan dan hujatan setelah gagal membawa timnas Indonesia lolos ke ajang Olimpiade Paris 2024. Menariknya, penjelasan itu sendiri Marcelino jelaskan di depan Coach Justin, yang juga menjadi salah satu sosok yang mengkritiknya saat itu. Tak ada kebencian sama sekali, justru sebaliknya. Baik Coach Justin dan Lino ini saling membuka diri demi meningkatkan performa dari sang pemain itu sendiri. Lino dan Coach Justin sendiri berbicara bersama dua pemain timnas lainnya, yakni Patinama dan juga Hernando. Dan inilah cerita menarik di balik hujatan yang sempat didapatkan Marcelino dan penjelasannya kenapa ia marah saat itu. Wajah penuh empati Patinama. Kritikan besar-besaran ke Marcelino. Meski tampil mengesankan di sepanjang turnamen Piala Asia U23, di mana dirinya sukses jadi salah satu pemain paling menonjol yang tak tergantikan di skuad timnas Indonesia Aswan Shintaeyong, kegagalan Marcelino untuk membawa timnas ke ajang Olimpiade pada akhirnya membuat nasibnya berubah 180 derajat. Dari pemain yang dielu-elukan para penggemar timnas Indonesia menjadi pemain yang mendapatkan banyak kritik. Jadi begini teman-teman, di ajang Piala Asia U23 lalu, Marcelino Ferdinand atau Lino sukses membawa timnas mengukir sejarah dengan lolos untuk kali pertama ke fase 4 besar. Ia jadi bintang saat timnas mengalahkan Australia, begitupun di laga kontra Yordania dan Korea Selatan. Namun sayangnya di dua laga penentuan saat timnas bermain di babak semifinal yang juga jadi laga penentuan untuk memperebutkan tiket Olimpiade, nasib Marcelino berubah drastis. Lino gagal membawa timnas lolos ke final setelah kalah dari Uzbekistan, sebelum akhirnya kembali kalah di laga kontra Irak dengan skor 2-1. yang membuat Indonesia kehilangan tiket Olimpiade dari ajang Piala Asia. Di dua laga kontra Uzbek dan Irak itulah, Lino dinilai terlalu egois karena beberapa kali lebih memilih melepaskan tembakan individu daripada mengoper ke rekan setim yang lebih kosong. Keputusan ini dianggap sebagai salah satu faktor kegagalan timnas yang kemudian membuat sosoknya mendapatkan banyak kritik. Mulai dari netizen hingga para pengamat, mulai kritik yang membangun hingga tak sedikit kritik yang menghujat. Di mana Lino yang melihat itu nampak marah dan mengirimkan pesan lewat story-nya dengan kata negara lucu. Sal, koniku main tim, duduk individual, rubah cara main kayak ngono, mesake timmu. Bawa pulang bolanya Sal, gocek sampai rumahmu. Sebenarnya emang udah lama egois karena ketutup menang aja. Pemain egois star syndrome, nendang gak jelas terlalu maksa. Hadeh. Klarifikasi Marcelino di depan Coach Justin dan jawaban Patinama. Salah satu tokoh pengamat terkemuka yang juga memberikan kritik kepada Marcelino adalah Coach Justin. Tapi menurut kami, kritik dari Coach Justin ini gak menyerang pemain. Justru ia memilih untuk mengoreksi cara bermain Lino di lapangan. Dengan harapan, Lino bisa memperbaiki permainannya dan berkembang dengan lebih baik. Meskipun ada juga loh yang gak suka dengan kritikan Coach Justin ini, seperti Coach Fahri yang mengaku sakit hati saat Lino dikritik. Coach Justin juga, komentar Anda di media itu juga buat saya sangat menyakitkan itu. Anda membanding-bandingkan Marcelino dengan Ronaldo. Ya, Anda punya banyak follower dan apa yang Anda katakan itu seolah-olah itu adalah kebenaran semua. Bisa jadi saya setelah ini mungkin akan mendapat hujatan juga, kritikan juga, karena saya tidak mendukung pendapat Anda itu. Menariknya, meski dikritik Coach Justin, Lino ini mau diskusi bareng dengan Coach Justin dan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Hingga ia membuat postingan negara lucu usai laga kontra Irak. Dalam sebuah diskusi menarik antara Coach Justin, Lino, Hernando, dan Patinama.
Di situ Lino membeberkan jika ia merasa terkejut dengan kritikan yang sangat besar yang mengarah kepadanya. Sehingga secara tidak sadar, emosinya atau sumbu pendeknya yang ia akui membuat ia menuliskan hal tersebut. Hal yang sebenarnya Lino akui sebagai sebuah kesalahan. Namun, kita memahami karena Lino masih sangat muda. Tapi juga banyak yang mendukung, banyak yang mengkritik, membangun. Tapi kenapa Marcelo memberikan jawaban itu? First of all, saya nggak tahu kalau saya bakal dihujat kayak situ. Oke. Yang pasti Nggak menyangka. Nggak menyangka. Iya. Abis selesai game, aku kira ya udah biasa-biasa aja. Iya, Tapi waktu aku lihat sosial media, kaget, surprise juga. Banyak juga, hampir tiba-tiba 30.000. Saya main kayak gimana seharusnya? Saya main buruk banget atau gimana? Ya sedikit, ya masih muda mungkin, sedikit harus banyak belajar lagi, banyak terima lagi. Bagus. Dia sumbu pendek lah kayak langsung Masih muda biasa. masih bikin sumbu pendek gitu. Dan memang banyak yang masukan dari event dari keluarga juga kayak ngobrol, kenapa kamu bikin gini, seharusnya kamu lebih tenang lagi, lebih bijak lagi satu hari, meskipun kamu memang nggak salah atau apa, tetap lebih itu aja. Penjelasan dari Lino ini pun mendapatkan banyak pujian dari para penggemar. Mereka mengaku respect dan coba memberikan semangat melalui kolom komentar. Sementara itu, Patinama yang melihat situasi dari Marcelino ini coba menjelaskan bahwa sebagai pemain sepak bola, kita harus bisa untuk tidak mendengarkan komentar para penggemar atau netizen dan harus tetap fokus sehingga tidak berdampak pada penampilannya. To be honest, it's football, I'm not really bothered by it because I'm not trying to, let's say I play good, people will be like, oh, so good. Yeah. Because when you play bad, people will be, there's always something, I try to not listen to it, I just want to focus on myself. Because if you're gonna read all the comments, you're just gonna It's going to affect you. Yeah, no, in a bad way. it doesn't affect me, but why would you listen to stuff that is not gonna help yourself? Yeah. Just use it in a good way, okay. Secara umum, Patinama menjelaskan, jika kita bermain bagus, maka akan ada komentar bagus untuk kita. Tapi jika kita main buruk, akan ada juga penilaian buruk pada kita. Pada tahap itu, sebagai pemain kita tidak harus mendengarkan komentar negatif dan tetap fokus pada diri kita. Jika memang kita bermain buruk, kita hanya perlu belajar dan bangkit kembali. Dan kami pikir, itulah yang bisa digunakan oleh Marcelino dalam menanggapi penggemar di kemudian hari. Pentingnya mental pemain. Dalam dunia sepak bola, mentalitas seorang pemain sepak bola adalah salah satu aspek terpenting yang mempengaruhi performa di lapangan. Kekuatan mental tidak hanya membantu pemain untuk tetap fokus dan tenang di bawah tekanan, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang tepat, mengatasi kegagalan, dan bangkit kembali dari situasi sulit. Sebagai pemain muda seperti Marcelino, dirinya memang mendapatkan tekanan yang sangat besar akhir-akhir ini, di mana diharapkan mentalnya bisa semakin matang. Setelah serangkaian kritikan yang ia dapatkan, kehadiran pemain-pemain senior seperti Patinama bisa membantu Lino dalam mengatasi berbagai masalah tekanan mental yang ia hadapi. Lino sendiri sejauh ini menyadari kesalahannya. Ia juga akan berusaha untuk tidak menanggapi netizen yang mengkritiknya. Seperti kata Patinama, Lino nggak boleh terpengaruh pada kritikan. Pemain sepak bola pasti ada momennya off day atau tak bermain di bentuk terbaiknya. Dan saat itu datang, ia bisa mendapatkan kritik. Dan disinilah kematangan mental diperlukan dalam menanggapi berbagai kritik bahkan hujatan. Ya, saya pikir itu adalah sikap dewasa yang ditunjukkan oleh Marcelino Ferdinand dengan mengakui kesalahannya, dengan merespon sesuatu hal yang seperti itu, yang sehingga mengundang komentar-komentar sinis netizen. Ya, dan dalam kesempatan tersebut ketemu dengan Coach Justin, dia menceritakan dan dia menunjukkan sikap yang begitu dewasa, yang akhirnya seperti dalam berita tadi, dia mendapatkan pujian, pengakuan, dan respect dari para penggemarnya. Marcelino mengatakan bahwa waktu itu dia terlalu mendengar komentar kritik-kritik tajam dari netizen sehingga dia merasa sakit hati dan seperti ini dikatakan masih muda dan sumbu pendek, masih belum banyak pengalaman. Akan tapi itulah fungsi dari keluarga, fungsi dari rekan-rekan terdekat, fungsi dari sahabat dan teman-teman yang disini mengatakan bahwa dari keluarga mengatakan tidak boleh bersikap dan merespon seperti itu tidak baik, itu kamu harus lebih bijak lagi
dalam menentukan sikap. Dan kemudian teman-teman sahabat mengatakan, seperti Patinama mengatakan, bahwa kita tidak boleh mendengarkan dan sampai-sampai komentar-komentar jahat netizen itu mempengaruhi performa. Kita tidak boleh seperti itu. Kita jangan menjalani hidup dengan apa kata orang, tapi kita harus percaya diri, kalau perlu kita dengarkan apa kata Tuhan. Amin. Oke teman-teman semua ya, semoga semoga kalian semua merasa terhibur. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.